Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di sini perkenalkan nama saya Tesya Onivia dengan NIM 200303008 dari kelas 20A Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas UTS telaah kurikulum yang diberikan oleh ASIS Prof. Elpa Oprasmani SPD MPD. Baik, tidak menunggu lama, langsung saja kita langsung membahas mengenai soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, mengenai pertanyaan pertama ini, saya menemukan jurnal yaitu ini. Nah, setelah saya melihat jurnal ini, saya melakukan analisis mengenai jurnal yang saya dapatkan, yaitu dengan penulis Muhammad Aristo de Sadewa dengan judul artikel Meninjau Kurikulum Prototipe Melalui Pendekatan Integrasi Interkoneksi Prof. M. Amin Abdullah dengan nama Jurnal Pendidikan dan Konseling. Nah, yaitu di sini di jurnal tersebut ada volume 4 nomor 1 halaman 266 sampai 280 dengan tahun 2022. Hasil analisis dari jurnal ini yaitu dalam sejarah perkembangan yang terjadi hingga saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Nah, perubahan tersebut terjadi sesuai dengan pergantian dan keinginan kekuasaan yang terjadi di tubuh pemerintahan. Nah, sehingga seringkali terdengar sebuah ungkapan di masyarakat, menteri dirubah, kurikulum juga akan ikut berubah. Menurut Abong tahun 2015 halaman 37. Nah, perkembangan perubahan kurikulum ini terjadi dimulai dari tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1954, 2004, 2006, dan 2013. Nah, perubahan ini terjadi dikarenakan penyesuaian dengan sistem pendidikan dengan kondisi kehidupan yang terjadi selalu berubah dan bergerak dinamis, baik dalam dinamis sosial, politik, ekonomi, dan juga teknologi. Menurut R. Hidayat dan kawan-kawan 2017 halaman 1. Nah, perubahan kurikulum memang tidak bisa kita hindari dan dilewati, tetapi harus dijalani dan perlu untuk selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip yang ada. Nah, kurikulum prototipe ini merupakan kurikulum baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memuliakan pembelajaran diakibatkan pandemi COVID-19. Nah, artikel ini juga membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, bagaimana muatan dan isi dari kurikulum prototipe serta bagaimana kurikulum prototipe ini bila ditinjau dengan menggunakan pendekatan integrasi keilmuan Prof. M. Amin Abdullah. Kurikulum yang digunakan di Indonesia telah mengalami beberapa fase, mulai dari kurikulum Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Masa Reformasi hingga saat sekarang ini. Nah, kurikulum yang akan dan digunakan sekarang ini diberi nama dengan sebutan kurikulum prototipe yang bertujuan untuk memulihkan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Nah, kurikulum ini memiliki karakteristik yaitu pengembangan karakter, materi esensial, dan fleksibilitas. Nah, kurikulum ini sudah membuat komponen yang harus ada dalam proses penyusunan suatu kurikulum serta akan dibahas mengenai lebih luas lagi seputar kurikulum prototipe ini. Nah, kurikulum prototipe
merupakan sebuah kurikulum baru yang ditawarkan oleh Kemendikbud-Stek. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang bertujuan untuk memulihkan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Nah, kurikulum ini merupakan hasil dari evaluasi perjalanan kurikulum 2013 yang telah digunakan setelah kurikulum KTSP sampai penghujung tahun 2021. Nah, evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud-Ristek ialah membuat dua unsur yang menjadi pembahasan, yaitu evaluasi dokumen dan implementasi. Nah, di sini menurut Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi tahun 2021 halaman 5. Dokumentasi dari kurikulum prototipe. Nah, di mana gambar pertama di sebelah kiri ini adalah gambar siswa SMA yang sedang cek suhu. Semenjak adanya wabah COVID-19 ini, setiap siswa wajib mematuhi protokol kesehatan agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nah, gambar yang di bawahnya itu juga siswa duduk berjarak. Biasanya siswa duduk boleh berdekatan, namun semenjak adanya wabah COVID-19 ini, siswa diwajibkan untuk duduk berjarak minimal 1 meter. Nah, gambar yang di sebelah kanan, atas, dan bawah adalah siswa dari SD juga mematuhi protokol kesehatan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, walaupun dalam keadaan yang serba dibatasi ini. Nah, dari hasil analisis jurnal yang saya dapatkan, kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum, di mana yang diketahui semenjak adanya wabah COVID-19, pembelajaran menjadi kurang efektif. Nah, dengan adanya kurikulum prototipe ini bisa membantu menangani masalah di dunia pendidikan, di mana yang kita ketahui bahwa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ini yang dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, prinsip-prinsip umum, yaitu ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua, prinsip-prinsip khusus, terdiri dari prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Selanjutnya itu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran, dan prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mengenai kurikulum saat ini sudah sesuai, karena kurikulum prototipe ini berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kurikulum prototipe ini memiliki kelebihan, yaitu di mana guru-guru juga bisa lebih fokus pada pemberian materi esensial yang berorientasi pada kebutuhan dan penggunaan karakter siswa. Nah, selain itu, pada kurikulum ini metode pembelajarannya juga lebih bervariasi dan didukung di situasi pelajaran lebih menyenangkan bagi guru dan siswa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Nah, dari pertanyaan tadi saya mendapatkan jurnal ini. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan yang kedua ini, sebenarnya kurikulum yang berlaku atau dipakai saat ini adalah kurikulum prototipe. Semenjak adanya wabah COVID-19, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum prototipe yang saya sampaikan tadi. Nah, namun kurikulum ini belum diwajibkan karena kurikulum ini juga baru dibuat karena adanya wabah COVID-19. Nah, karena kurikulum ini belum diwajibkan, jadi kurikulum yang berlaku saat ini masih yaitu kurikulum 2013. Nah, dari jurnal ini saya melakukan analisis. Nah, saya mendapatkan dengan nama penulis Ana Nurhasanah
Raksa Adya Pribadi dan M. David Nur dengan judul artikel yaitu Analisis Kurikulum 2013. Nama Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri dengan volume 7 nomor 2 pada bulan Desember tahun 2021. Pendidikan itu adalah hal yang sangat krusial dari kehidupan seseorang. Dengan adanya pendidikan, seseorang dapat terus mengalami perubahan baik secara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi guna membentuk karakter bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Nah, pendidikan di Indonesia sendiri mengalami beberapa perubahan. Adanya perubahan kurikulum ini adalah hasil dari analisis kurikulum yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Nah, analisis kurikulum perlu dilakukan untuk membenahi kekurangan dan yang terdapat di dalam kurikulum sebelumnya. Nah, adanya analisis kurikulum ini berdampak positif untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Analisis kurikulum mempunyai tujuan dan fungsi yang sama-sama untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Nah, analisis kurikulum sejatinya akan terus berjalan beriring dengan berjalannya kurikulum yang diterapkan. Indonesia sendiri saat ini menggunakan kurikulum 2013 sebagai kurikulum pendidikannya. Nah, kurikulum 2013 ini menggantikan kurikulum lama yaitu KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Nah, perlu adanya analisis pada kurikulum 2013 agar mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013. Karena kurikulum akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, analisis kurikulum 2013 ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan instrumen wawancara dan observasi untuk menyampaikan pengalaman. Nah, dari hasil analisis jurnal yang saya dapatkan, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Nah, kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum ini pastinya memiliki kelebihan dan maupun kekurangan. Nah, kelebihan dari kurikulum 2013 ini yang pertama, peserta didik menjadi pusat dalam belajar, tidak lagi guru seperti dalam pembelajaran kurikulum 2006. Yang kedua, kurikulum 2013 ini lebih menekankan fenomena alam, budaya, dan sosial yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik, serta ada kompetensi yang diharapkan pada peserta didik, yaitu kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum 2013, peserta didik dituntut untuk kreatif, memecahkan masalah, dan dapat aktif serta lebih inovatif. Yang keempat itu kurikulum 2013 ini juga mengembangkan dan lebih menekankan karakter dan pendidikan budi pekerti. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, banyaknya guru yang menganggap bahwasanya guru tidak perlu lagi menjelaskan materi yang ada, padahal peran guru untuk mengantarkan materi dalam penjelasannya pun sangat dibutuhkan. Yang kedua, banyaknya guru yang belum siap untuk menerapkannya. Nah, yang ketiga yaitu banyaknya pendekatan pembelajaran yang kurang dipahami, seperti pendekatan signifikatif. Yang keempat, kurangnya kelibatan guru secara langsung dalam pengembangan kurikulum ini. Nah, pada tingkat sekolah dasar, dengan penerapan tematik masih dirasa membingungkan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimanakah pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini oleh guru di sekolah? Nah, dari pertanyaan ini saya mendapatkan jurnal ini.
Nah, dari jurnal ini saya melakukan analisis yaitu dengan penulis dari Ardin, Nefrita, dan Nurul Asikin dengan judul artikel Analisis Keterlaksanaan Standar Proses Kurikulum 2013 di SMA se-Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nama Jurnal Pedagogik Hayati, yaitu dengan volume 3 nomor 1 pada bulan Oktober tahun 2019. Nah, dari hasil analisis saya dapatkan, yaitu pada dasarnya kurikulum 2013 ini guru merupakan aktor utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, akan tetapi di lapangan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Guru masih ada yang tidak melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pendidik. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, pembelajaran yang terjadi di dalam kelas masih belum memenuhi standar yang sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, kebanyakan pembelajaran masih ada yang menonton terpaku pada keaktifan guru itu sendiri dan keterbatasan sumber belajar yang masih kurang. Nah, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman guru dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, kurangnya kompetensi guru dalam menentukan kesulitan peserta didik dalam belajar dan penilaian yang bersifat hanya mengerjakan soal semata. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri se-Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari yang pertama SMA Negeri 1 Siantan, yang kedua SMA Negeri 1 Palmata, yang ketiga SMA Negeri 1 Siantan Timur, dan yang keempat SMA Negeri 1 Jemaja. Nah, penelitian ini dilakukan pada semester ganjil di kelas 10 MIPA pada bulan November tahun 2018. Baik, inilah sekolah-sekolah yang menjadi penelitian di penelitian ini. Itu pertama ada di sebelah kiri atas, yaitu SMA Negeri 1 Siantan. Di bawahnya itu dari SMA Negeri 1 Siantan Timur. Dan gambar di sebelah kanan atas itu SMA Negeri 1 Palmata. Dan di bawahnya itu dari SMA Negeri 1 Jemaja. Nah, dari hasil analisis ini, hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian di sekolah se-Kabupaten Kepulauan Anambas, bahwa keterlaksanaan standar proses kurikulum 2013 ini yang dilakukan guru biologi sudah baik. Nah, hal ini ditunjukkan berdasarkan pada perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru biologi didapatkan keseluruhan rata-rata persentase 81,83%. Pada pelaksanaan pembelajaran dilakukan guru biologi didapatkan keseluruhan rata-rata persentase 75,81%, sedangkan pada hasil observasi pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di kelas yang dilakukan guru biologi didapatkan keseluruhan persentase rata-rata 75,68%. Pada penilaian pembelajaran dilakukan guru biologi didapatkan keseluruhan rata-rata persentase 72,32%. Nah, mengenai soal terakhir yaitu bagaimanakah upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik yaitu yang pertama dengan cara mendongkrakkan prestasi. Nah, setiap kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik akan menghasilkan prestasi pelajar berupa perubahan-perubahan perilaku secara berpikir yang efektif dan psikomotor. Nah, yang kedua, penghargaan dan hadiah. Nah, bagi siswa yang berprestasi bisa diapresiasikan dengan memberikan penghargaan dan hadiah atas prestasi yang ia dapatkan. Nah, agar para siswa ini lebih semangat lagi dalam belajar. Yang ketiga itu membangun tim. Nah, membangun tim bertujuan untuk mendidik seluruh tenaga kependidikan di sekolah pada seluruh tingkatan pekerjaan dengan teknik kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, yang keempat yaitu dengan mengembangkan program akselerisasi. Nah, memberikan kesempatan kepada sekolah dan daerah untuk mengembangkan
program-program unggulan sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerah masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu ada mendayagunakan lingkungan. Nah, mendayagunakan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Bagi dunia, kamu mungkin hanyalah seorang guru, tapi bagi siswamu, kamu adalah seorang pahlawan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya memohon maaf karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan hanya datang dari saya sendiri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.